Negara yang saat ini sedang mengalami perkembangan pesat yang luar biasa. Tidak dapat dipungkiri bahwa negara ini telah menguasai sektor perdagangan global dan telah menjadi kekuatan ekonomi utama dunia berkat pertumbuhan ekonomi yang cepat dan pendekatan perdagangan yang cerdas. Apa negara yang pantas untuk kita sandingkan dengan kata-kata kita sebelumnya? Ya, jawabannya sudah tidak lain dan sudah tidak bukan adalah Cina. Kita mungkin juga pernah mendengar ada pepatah Arab yang menyatakan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Dan banyak ahli ekonomi yang saat ini mengaitkan hal tersebut dengan mengatakan, sekarang ini adalah momentum yang tepat untuk melakukannya. Hal ini berarti menjadi proses yang tepat untuk melihat wujud asli Cina sebagai negara tersebut sedang memainkan peran penting dalam ekonomi global. Cina adalah salah satu negara tempat lahirnya peradaban tertua di dunia. Dari temuan arkeologi dan antropologi, wilayahnya diperkirakan telah didiami oleh manusia purba sejak lebih dari 1 juta tahun yang lalu. Sedangkan rejim monarki yang pernah berkuasa di Cina telah memerintah sejak era sebelum Masehi. Catatan tertulis paling awal tentang sejarah Cina ditemukan dari era dinasti Shang selama 4 milenium lebih. Cina berada di bawah pemerintahan dinasti. Dinasti terakhir yang berkuasa adalah dinasti Qing yang runtuh pada 1912, lalu disusul dengan berdirinya Republik Cina. Revolusi besar pada 1949 yang dikenal sebagai Revolusi Komunis Cina. Revolusi ini dipimpin oleh Mao Zedong, ketua Partai Komunis Cina. Setelah Partai Komunis Cina berhasil menduduki kota-kota penting, kubu nasionalis yang terdiri dari penerus Sun Yat-sen melarikan diri ke Taiwan dan membentuk pemerintahan sendiri. Pada 1 Oktober 1949, Mao Zedong akhirnya memproklamasikan pendirian Republik Rakyat Cina atau disingkat dengan RRC. Ia kemudian diangkat menjadi presiden RRC pada 1954. Periode sejarah RRC secara umum dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama yaitu periode Mao Zedong. Ia mendirikan RRC. Masa ini ditandai dengan gerakan sosial seperti lompatan jauh ke depan dan revolusi kebudayaan. Dan yang kedua ada di generasi Deng Xiaoping, pemimpin paling berpengaruh yang membawa reformasi ekonomi dan transportasi Tiongkok menjadi kekuatan ekonomi global. Dan yang generasi ketiga adalah Jiang Zemin. Ia melanjutkan pertumbuhan ekonomi setelah reformasi Deng. Di generasi keempat ada Hu Jintao, fokus pada pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih seimbang. Dan di generasi kelima atau yang terakhir ada Presiden Xi Jinping. Ia menjabat sebagai Sekjen PKT di tahun 2012 dan Presiden di tahun 2013. Ia memperkuat kekuasaan pusat dan menghilangkan batasan masa jabatan pada 2017. Dan pada 2018, batasan masa jabatan presiden dihapus, memungkinkannya menjabat tanpa batas waktu. Pada 2022, ia mengamankan masa jabatan ketiga yang belum pernah terjadi sebelumnya. Presiden Cina Xi Jinping memberikan kejutan dalam pidato tahun baru 2026 dengan memamerkan sederet pencapaian teknologi yang terlihat seperti fiksi ilmiah. Dalam pidatonya, Presiden mengkonfirmasi bahwa ekonomi Cina kini telah mencapai angka fantastis atau setara 307.000 triliun dengan kurs 2.166,67 per yuan. Namun, yang mencuri perhatian netizen adalah pamer kekuatan dengan New Quality Productive Force. Tak hanya itu, Presiden menyebutkan bahwa robot humanoid yang mampu melakukan tendangan kungfu dan armada drone
kini telah menjadi bagian dari kehidupan industri Cina. Di bawah Xi Jinping, Cina mengalami transformasi signifikan menjadi kekuatan global utama melalui strategi permajaan bangsa atau Chinese Dream, yaitu berfokus pada kemakmuran bersama, inovasi teknologi mutakhir seperti AI atau YiFi, dan militer canggih. Ekonomi Cina tumbuh menjadi terbesar kedua di dunia, menonjol dalam teknologi tinggi, robotika, dan memimpin dalam eksplorasi antariksa. Meskipun mencapai kemajuan pesat, Cina di bawah Xi Jinping juga menghadapi tantangan seperti krisis demografi, perang dagang dengan Amerika Serikat, dan tekanan ekonomi domestik. Namun, terus menunjukkan ketahanan melalui inovasi dan kebijakan terpusat. Menurut data yang dihimpun Statista per Mei 2025, Cina memiliki angkatan bersenjata terbesar di dunia dengan sekitar 2 juta personel aktif. India, Amerika Serikat, Korea Utara, dan Rusia berada di peringkat berikutnya. Cina memiliki drone AJX-002 untuk operasi bawah laut. Drone tak berawak berkemampuan tinggi yang berbentuk mirip kapal selam ramping dengan baling-baling sepanjang hingga 65 kaki ini dapat digunakan untuk misi pengawasan dan pengintaian. Menurut BBC, Beijing juga memiliki drone serang siluman GJ-11. Beijing juga memiliki rudal hipersonik yang telah diuji coba, menilai bahwa senjata hipersonik tersebut menjadi perhatian khusus bagi Angkatan Laut Amerika Serikat yang berpatroli di Pasifik Barat dan di Jepang. Cina juga memiliki senjata laser berkekuatan tinggi yang ditunjukkan untuk digunakan sebagai bagian dari sistem negara tersebut dalam menghadapi serangan drone, menurut Reuters. Selain itu, Cina juga memiliki rudal antar benua, yaitu Dongfeng 61 dan Dongfeng 5C yang dapat menjangkau daratan Amerika Serikat. Ada juga Dongfeng 26D rudal jarak menengah yang dijuluki pembunuh Guam yang dapat menghantam pangkalan-pangkalan militer utama Amerika Serikat di Guam. Ada juga Robotic Wolves. Para ahli mengatakan bahwa robot ini dapat digunakan untuk berbagai tugas mulai dari pengintaian dan penyampuan ranjau hingga memburu prajurit musuh. Kategori kekuatan militer Cina yang tercatat berada di posisi pertama dunia seperti kapal perang dan kapal selam dengan jumlah sekitar 754 unit. Tank tempur Cina juga berada di posisi pertama dunia dengan jumlah 6.800 unit. Cina memiliki pasukan operasi khusus atau SOF yang luas dan terus berkembang di dalam Tentara Pembebasan Rakyat. Unit elit ini melaksanakan misi seperti aksi langsung, pengintaian, dan kontra terorisme dengan unit-unit khusus di Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kapabilitas SOF Cina telah berkembang secara signifikan dengan peningkatan dalam pelatihan dan struktur komando, dan mereka memainkan peran yang semakin penting dalam strategi militer negara tersebut. Secara umum, personel militer Cina berada di posisi pertama dunia lantaran memiliki sumber daya yang besar. Cina memiliki pasukan cadangan sekitar 626 juta orang, sedangkan tenaga militer aktif yang tersedia sekitar 2 juta orang. Belanja pertahanan Cina mempertahankan pertumbuhan yang wajar dan stabil selama beberapa tahun terakhir menurut Wu Qian, juru bicara delegasi Tentara Pembebasan Rakyat dan Pasukan Polisi Bersenjata Rakyat. Dikutip dari Xinhua, anggaran pertahanan Cina tahun 2025 dengan belanja pemerintah pusat akan mencapai 1,78 triliun yuan atau sekitar 3.916 triliun yang menandai pertumbuhan sebesar 7,2% dari tahun ke tahun. Peningkatan pengeluaran tersebut akan digunakan untuk mengembangkan kekuatan di domain baru dengan kemampuan tempur baru, serta untuk meningkatkan sistem dan kapasitas pengintaian, serta peringatan dini
serangan gabungan, dukungan untuk medan perang, dan dukungan logistik terpadu. Pengeluaran itu juga akan digunakan untuk meningkatkan pelatihan militer dalam kondisi tempur dan memperdalam reformasi pertahanan nasional serta militer. Dalam bidang teknologi, Cina menunjukkan kemajuan pesat yang menjadikannya bukan hanya sebagai pengguna, tetapi juga pelopor pemerintah, mendorong ekosistem inovasi melalui dukungan terhadap riset dan pengembangan insentif fiskal dan pembangunan kawasan industri teknologi tinggi. Kota-kota seperti Shenzhen, Hangzhou, dan Chengdu tumbuh menjadi pusat pertumbuhan startup dan laboratorium inovasi perusahaan seperti Huawei, Xiaomi, dan BYD berada di garis depan dalam pengembangan kecerdasan buatan jaringan komunikasi generasi baru, semikonduktor, dan kendaraan listrik. Kemajuan dalam teknologi tinggi menjadi prioritas strategis, menyusul ketegangan geopolitik yang mendorong penguatan kapasitas dalam negeri. Perkembangan Cina yang mencerminkan arah baru dalam pembangunan nasional yang berfokus pada transformasi ekonomi, kemandirian tinggi, dan keberlanjutan lingkungan. Setelah bertahun-tahun menjadi pusat manufaktur global, Cina mulai menetapkan dirinya sebagai negara berteknologi tinggi dengan daya saing yang tidak hanya berbasis pada value produksi, tetapi juga pada inovasi, efisiensi, dan kecanggihan sistem. Pertumbuhan ekonomi Cina tetap stabil meskipun menghadapi tantangan global, seperti ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, dan dampak lanjutan dari pandemi. Konsumsi domestik mulai mengambil peran yang lebih besar sebagai penggerak pertumbuhan, menggantikan ketergantungan lama pada ekspor dan investasi infrastruktur. Pemerintah terus mendorong transformasi struktural menuju ekonomi berbasis layanan dan teknologi dengan penekanan pada sektor-sektor strategis seperti digitalisasi, kecerdasan buatan, energi baru, dan bioteknologi. Dalam bidang teknologi, Cina berupaya memperkuat kemandirian pangan dengan mempercepat pengembangan semikonduktor dalam negeri, memperluas jaringan 5G dan eksperimen awal dengan 6G, serta memajukan riset dalam komputasi kuantum dan kecerdasan buatan. Negara ini juga mendukung ekosistem startup dan memperkuat peran perusahaan swasta dalam mendorong inovasi, sekaligus menjaga peran negara dalam sektor-sektor vital. Sementara itu, transformasi hijau menjadi elemen penting dalam strategi pembangunan Cina. Investasi dalam energi terbarukan terus meningkat, dan kapasitas pembangkit dari tenaga surya dan angin tumbuh secara signifikan. Kota-kota besar mendorong adopsi kendaraan listrik dan kebijakan pengurangan emisi, serta mengembangkan sistem transportasi publik rendah karbon. Industri tradisional yang selama ini menjadi sumber emisi utama juga diarahkan untuk melakukan reformasi menuju proses produksi yang lebih ramah lingkungan melalui teknologi efisiensi energi dan penerapan standar lingkungan yang lebih ketat. Jadi, di akhir ini dapat kita simpulkan secara keseluruhan, Cina menunjukkan wajah baru sebagai negara yang tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga berupaya menjadi teladan dalam inovasi teknologi dan pembangunan hijau. Langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah mencerminkan visi jangka panjang untuk menjadikan Cina sebagai kekuatan global yang mandiri, modern, dan berkelanjutan.